Oke, sekarang lagi di Ambassador, Mall Ambassador Jakarta Selatan di lantai 2 ya, langsung aja tepatnya di depannya store-nya Acer. Acer Exclusive Store. Di sini gue mau beliin Gary laptop nih yang tadi dia ngerengek minta laptop baru. Jadi langsung aja kita cek apa nih yang baru di Acer, apa juga ada produk atau diskon-diskon ya. Ya let's go aja lah. Nah, jadi sebenarnya gue udah nanya-nanya nih sama orang Acer sini, apa aja yang menarik. Nah, sekarang juga si Gary tuh lagi nanya-nanya tuh sama salesnya, laptop yang bagus buat dia apa. Tapi di sini gue mau ngasih tau kalian juga, apa sih yang bisa lu dapetin ketika lu datang ke Acer Experience Store. Pertama yang spesialnya dulu, lu bisa dapetin garansi tambahan selama setahun. Itu lumayan banget, yang nggak ada lu bisa dapet di online-online. Mungkin bisa dapet juga kali. Nah, sekarang langsung aja ya, kita daripada bingung nih, lu bingung nih rekomendasi laptopnya Acer tuh yang bagus apa sih gitu ya. Sebenarnya banyak banget, dari yang Gary mau beli sampai yang gue lagi di spot sini, yaitu gaming, itu ya Acer punya semua. Kayak di sini nih, di sini udah ada laptop barunya Acer, di sini ada Nitro 16 yang sedang kita review juga. Ini laptop menarik banget buat lu tunggu ya, sebentar lagi kita review juga. Atau yang ini, Nitro yang tahun kemarin, ini juga masih menarik, cuman ini yang lebih refreshnya gitu. Di sini juga ada monitor, ya ini motor biasa sih, bukan motor gaming. Dan di sini juga banyak nih komplit. Ada Predator juga, Predator Helios Neo. Itu yang baru juga kita review, itu salah satu laptop budget menariknya si Acer kali ini. Nah ini nih, produknya si Helios Neo 16. Ini menarik juga karena dia udah dapat chipset yang bagus, si i7 terbaru dan juga si RTX yang bagus juga. Jadi kalau penasaran tinggal reviewnya aja. Nah tapi yang tadi si Gary pengen, dia ada di sini laptopnya coy. Ini line up yang non gaming tapi buat lifestyle, casual, buat kerja semuanya komplit bisa, yaitu Acer yang casual ya, yang kayak gitu. Tapi dia semuanya komplit, lu bisa pakai kerja, sekolah, kuliah itu bisa dari sini sampai sini semua dari itu tuh. Ini dia ada Aspire 3 yang harga budgetnya. Naik lagi ke sini Aspire 5. Di sini juga balik lagi ke Aspire 3. Ke sini nih yang paling kita rekomendasiin di harga 10 jutaan. Aspire Vero ini bagus banget, 10 juta lu dapat laptop seperti ini. Dan ini juga Acer Swift 3 yang masih baru nih. Ini Intel Evo, jadi kalau lo beli nggak usah pusing. Pasti bagus laptopnya gitu. Nah, yang ini yang baru nih. Mbak, ini gue boleh ambil nggak nih? Boleh, nggak kena maling. Nah, ini yang masih fresh ya. Ini dia Acer Swift Go 14. Ya, ini yang special edition. Kenapa special edition? Baterainya habis. Kenapa special edition ini nih? Dia itu punya desain yang menarik banget. Ya, nanti sambil di birol aja. Ini bagus banget ya. Ada bentuk-bentukan aksen yang berbeda daripada biasanya, dan menurut gue ini menarik karena ya biasanya kan laptop polosan aja, sedangkan ya emang gue suka sama laptop yang punya aksen tersendiri gitu kayak Vero. Nah sekarang dia juga ada, dan di sini pun yang menariknya dia ini udah pakai OLED, jadi layarnya lebih bagus, lo pakai buat nonton, terus pakai main game, terus juga pakai buat kerja, mata lo juga nyaman coy gitu. Jadi ya ini sih yang menariknya, dan ini pun mungkin gue bakal kasih ke Gary karena ini cocok buat dia gitu, cocok gitu buat kerja kan, buat bikin skrip juga, bantuin gue kerja. Jadi gimana menurut lo? Nah di sini juga ada ya line up Aspire-nya yang budget juga bagus-bagus semua, yang mungkin udah jadi rekomendasi ya, anak-anak sekolahan sekarang nih. Ada Aspire 3, di sini Aspire 14 nya, Aspire udah komplit banget di sini, jadi lo bisa cobain langsung juga di store ini. Dan juga nih kalau lo pengen yang beda yang bisa dilipat-lipat, ada ini nih. Ini dia nih Acer Spin, Acer Spin, Aspire apa nih? Aspire Spin bener, Aspire 5 Spin 14 gitu. Ini juga baru rilis tahun kemarin. Ini bagus juga nih. Buat laptopnya lo bisa lipat-lipat cuy. Jadi ya beda nggak kayak biasa. Tapi tetap nih yang kita mau ambil di sini, mau kita beliin buat Gary ya yang tadi di sini, yaitu si Aspire ini. Aspire Swift Go OLED. Acer Swift Go 14 SE yang pakai OLED. Itu kali namanya. Nah ini dia, kita bakalan bahas di kantor kita sebagus apa laptop ini kalau misalkan dipakai sama Gary. Jadi ya tanpa lama-lama lagi kita bawa pulang laptop ini aja. Let's go. Ya udah balik ke studio lagi, dan emang bener nih kalau Acer ngasih laptop kelas 10 jutaan, laptop buat kerja, buat sekolah ataupun kuliah ya selalu nggak nanggung-nanggung gitu, nggak rugi gitu kalau dipakai buat kerja, kuliah, sekolah. Ini menarik banget laptopnya. Sampai gue cek lagi di toko resmi si Acer, orang Italia nih sampai ngomong il migliore numero uno Indonesia, yang terbaik nomor 1 Indonesia. Coba cek aja deh, ada. Ya jadi ini adalah Acer Swift Go 14 OLED yang special edition punya. Nah
spesialnya di sini, ini dia punya warna khusus yaitu sunshiny gold, cahaya matahari lah gitu warnanya, ya warna-warna oranye gitu lah ya. Di desainnya memiliki pola geometri gitu, kayak garis-garis ya geometri dengan desain anodized aluminium dan laser etching pada patternnya di bagian pola geometrinya. Yang mana ini memberikan esensi mewah dan juga premium pada laptopnya, dan karena ini special edition, kabarnya ini stoknya itu terbatas. Jadi kalau habis ya mau nggak mau beli warna yang biasanya, warna standar silvernya. Ya sebenarnya agak boring sih warna silver. Makanya kalau kalian pengen langsung beli aja cepet-cepetan. Oke, gue kira layarnya ini cuma sekedar OLED aja, tapi layar 14 inci yang udah pakai panel OLED ini memiliki resolusi di 2,8K atau di 2880 kali 1800 pixel dengan rasio 16:10 di akurasi warna 100% DCI-P3. Face ID Play HDR True Black 500 juga, dan juga memiliki sertifikasi A-Safe punya. Jadi mana ini nilai plus nih buat kalian yang suka produktivitas. Layarnya enak banget ya, tajam, dan lu bisa kombinasin sambil subscribe layanan streaming film series biar dapetin enaknya nonton di laptop ini cuy. Oh ya, laptopnya ini juga punya refresh rate di 90Hz ya. Jadi buat gaming tipis-tipis ini masih enak cuy. Nah, kalau performance gamenya kayak gimana nih? Sekuat apa? Ya udah, tapi sabar dulu ya. Nah, laptop ini segi build-nya juga udah dominan dari metal. Terlihat mewah dan kokoh, tentunya ringan juga. Dia memiliki bobot di sekitaran 1,32 kg, sama charge-nya pun juga nggak besar. Lalu untuk laptopnya juga tipis banget ya, di sekitaran 14,9 mm aja. Enak dibawa-bawa, jadi masukin tas pun nggak ribet, nggak ngeribetin kalian pergi-pergian. Lalu untuk portnya di laptop ini, di sisi kanannya terdapat USB 3.2 Gen 1, audio jack sama micro SD card slot. Di sisi kirinya ada dua USB Thunderbolt 4, satu HDMI dan satu USB 3.2 Gen 1. Nah, minus di laptop ini sebenarnya nggak ada LAN aja ya, karena ini laptop tipis ya, sebenarnya tinggal pakai hub aja, aksesoris tambahannya. Tapi untuk USB-nya, ini laptop ini punya banyak banget, ada 4 colokan. Jadi speknya pun juga udah bagus-bagus, mantep lah ini, nggak pelit si Acer. Nah, untuk upgradabilitas, Acer ini juga nggak pelit. Dia ini ada satu slot SSD NVMe slot lagi coy, dan SSD bawahnya pun masih bisa di-upgrade buat kapasitas yang lebih besar atau yang lebih kenceng. Ya kalau RAM ya udah solderan lah. Dan bisa dilihat juga untuk pendinginan pada laptop ini juga udah lumayan, memiliki 2 buah fan dan juga 2 heatsink yang mana oke dan bagus, karena laptop ini nggak pakai CPU yang biasa aja ataupun low power ya, tapi menggunakan seri H punya dari Intel Gen 13. Dan Acer ini menyebut kipasnya itu adalah Twin Air, ya sebenarnya dual fan ya. Dan mereka pun bisa klaim untuk pendinginan ini bisa mendinginkan 10% lebih baik dibanding biasanya. Dan di pengetesan kami pun saat idle di laptop ini bisa mendapatkan suhu di 49 derajat Celcius, dan saat kita tes CPU-nya bisa mendapatkan maksimalnya di sekitaran 88 derajat Celcius. Yaudah, sekalian aja bahas spek pada laptop ini, yaitu si Acer Swift Go 14 OLED ini ditenagai dengan CPU Intel Core i5 Gen 13 13500H dengan konfigurasi 4 P-core, 8 E-core, dan 16 thread. Dengan PBP-nya di 45 watt, dengan juga ada GPU Intel Iris Xe yang punya 80 executing unit. Lalu untuk RAM-nya 16GB LPDDR5 dengan kecepatan di 4800 mAh, dual channel juga, dan SSD bawaannya sudah memiliki kapasitas di 512GB dengan konfigurasi PCIe Gen 4 punya. Ini udah lumayan banget sih, tapi kalau mau lebih lagi sebenarnya ada pilihan yang i7 di 13700H dengan SSD pilihannya di 1TB, dan tentunya laptop ini juga udah include Windows 11 Home dan juga Microsoft Office Home Student 2021 cuy, lumayan. Dan perlu diperhatikan juga kalau di laptop ini sudah tersertifikasi Intel Evo, jadi udah jelas untuk performanya, durabilitas, serta mobilitasnya. Kerennya, gak banyak laptop yang pakai Intel H series yang udah Intel Evo, dan gua pun baru rasain cuma di Acer Swift Go 14 OLED aja ya sama si laptop ini. Tapi ya seri tahun lalu pun juga udah gue cobain sih, dan yang tahun lalu pun itu performanya sama-sama bagus, walaupun awalnya gue kira karena ini pakai H series akan lebih boros dari segi performa ataupun baterainya. Tapi enggak cuy, ini tetap keren laptopnya. Nah, untuk buat performance sendiri udah kita tes di mode performance dengan colok baterai ya. Di Cinebench R15 singlenya dia bisa dapat sekitaran 240-an dan multinya itu di 1800-an. Di Cinebench R23 single itu dapat di 1700-an, multinya di 10 ribuan, dan 3D Mark Firstrike dapat di rata-rata 4600-an dan time spy-nya di 1600-an. Sedangkan untuk PC Mark 10 ataupun multitaskingnya ini bisa mendapatkan skor di 5500-an, lumayan, dan juga SSD-nya sama-sama lumayan, cepet juga di 3200 Mbps read-nya dan 2100-an
untuk write-nya. Nah, kalau produktivitas kita gunain Adobe Premiere dengan file benchmark kita, dan di sini menggunakan render CPU-nya dan juga dibandingkan dengan iGPU-nya. Lalu untuk video 4K selama 45 detik itu memakan waktu 52 detik. Kalau efek GPU yang sedikit ataupun light-nya ini bisa memakan waktu di 20 detik. GPU 4K ataupun heavy-nya dia ini bisa memakan waktu di 37 detik, dan untuk efek CPU-nya ini memakan waktu 1 menit 4 detik. Ya sebenarnya nggak terlalu buruk, apalagi ini belum ada discrete GPU-nya ya. Lalu untuk pengetesan game semuanya udah di set ke Full HD buat optimalin frame rate-nya. Lalu untuk di game Valorant bisa mendapatkan rata-rata sekitar 150-an FPS. Di atas refresh rate rata-ratanya untuk settingan lowest-nya. Lalu untuk settingan medium-nya bisa dapat di 83 FPS-an juga. Untuk game Dota ya bisa di angka 77 FPS buat settingan lowest-nya, dan untuk si settingan medium-nya bisa dapat di rata-rata 60 FPS. Sama di Genshin juga bisa dapat rata-rata 60 FPS mentok ya saat settingan di lowest-nya ya. Ya masih enak lah buat grinding pada laptop ini. Lanjut kita bahas produktivitas pada laptopnya. Untuk video conference ini udah cukup bagus. Dari webcamnya udah memiliki resolusi QHD dengan Acer Tiana Resolution Temporal Noise Reduction punya. Ada auto tracking dan juga e-contact biar framingnya tetap di tengah dan lebih profesional, serta audio mic-nya punya Acer Purified Voice yang bisa minimalisir voice pada mic si laptopnya. Nah, ini adalah perekaman dari Acer Swift Go 14. Ya, ini di resolusi 2K. Ya, gini, lu denger gak? Ini gue matiin semuanya nih, kayak AI noise cancellingnya mati. Lu bisa denger sendiri kan suaranya sangat mengganggu kalau lagi meeting. Dan ini perbedaannya yang menurut gue gila banget sih. Nah, ini adalah perekamannya, tetap 2K resolusinya, pakai AI noise reduction. Yang gue suka adalah dimana mic-nya itu nggak jadi robotik. Jadi kayak biasanya kan di beberapa device tuh jadi robotik gitu karena AI-nya nyala. Karena ya gitulah pokoknya lah, udah panjang lah obrolannya. Nah, ya gue pengen nyobain satu hal lagi yang bikin lu jadi lumayan jadi lebih profesional lagi nih. Ini namanya automatic framing. Nah, jadi kayak gini kan. Jadi seolah-olah lu tuh kayak lagi di conference besar. Ikutin lu gitu kan. Ada juga background effect sebenarnya, cuman menurut gue sih agak kacau sih. Tapi ya. Nah, gini, ini bisa lu pakai kalau misalnya lu tempatnya lagi kotor banget. Dan lu nggak mau pamerin kekotoran lu ya pakein aja oke sih, cuma walaupun kayak gue sih agak aneh ya. Itu dia perekamannya, dan beberapa fitur yang dikasih sama Acer gokil banget. Acer Swift Go 14 mantap. Nah, kalau buat keyboard sebenarnya standar aja tanpa numpad dan ada backlit keyboardnya. Feel pengetikan juga ya oke, tapi khusus untuk touchpadnya dia sama gunakan jenis bahan kayak Acer Vero, yaitu pakai Ocean Glass, yang mana ini menggunakan material recycle dari laut yang sudah berkualitas. Kalau untuk baterainya dia punya kapasitas di 65 Wh dengan charger 100 Watt. Dia juga punya klaim bisa tahan hingga 12,5 jam ataupun 12,5 jam. Dan ditambah karena nih dia udah Intel Evo, udah pasti walaupun tidak sesuai klaim Acer-nya yang tadi 12,5 jam, laptop ini pasti bisa bertahan di atas 9 jam untuk pemakaian kasual. Kalau WiFi pakai Intel Killer wireless ya, WiFi 6E, dan juga Bluetooth-nya ready di versi 5.1. Jadi sudah terbaru juga dan efisien untuk penggunaan jangka panjang. Dan buat harganya dari SKU i5 atau yang gue pegang saat ini beredar di kisaran harga 13.499.000, dan yang i7-nya itu di harga 15.999.000. Tentunya semuanya udah include Windows 11, Microsoft OS 2021 Plus, garansi spare part-nya selama 2 tahun, garansi servisnya selama 3 tahun, dan 1 tahun Acer Priority Care ataupun ya Priority Service, dan juga ada Accidental Damage Protection-nya. Cuma tetap Acer ini tetap menarik ya, karena mereka ini bisa bermain di harga 10 jutaan yang menurut gua bisa menyesuaikan target pasar yang tepat. Dari performanya aja Acer ini udah tersertifikasi dengan Intel Evo, yang lagi-lagi ini adalah sertifikasi biar kalian ya masih awam untuk pilih laptop namun gak mau ditipu penjual itu tetap aman. Kalau kalian punya waktu untuk research sih sebenarnya ya boleh aja. Cek aja kriteria laptop yang bisa mendapatkan sertifikasi Evo ini. Ini banyak banget dan berguna banget buat kita tentunya untuk menjamin di penggunaan jangka panjang juga. Tapi nggak cuma itu aja, di harga laptop 13,5 juta lu bisa dapat layar yang udah panelnya bagus. Memang hanya di ukuran 14 inci aja, tapi tingkat ketajaman yang lu dapat ini beda dibandingkan laptop yang masih gunain resolusi Full HD aja, apalagi masih di SD resolusi. Ini bagus nih. Ditambah OLED, kalian pakai untuk penggunaan kasual seperti browsing dan
streaming udah bagus banget, bahkan untuk dipakai kerja pun nggak bakalan bikin mata kalian tuh capek lihat layar yang ini. Ya ini udah bagus banget lah. Ini jarang juga ada laptop di harga segini. Hanya beberapa laptop aja yang punya fitur seperti ini dan Acer salah satunya. Serta keutamaannya pun di laptop ini adalah tipis dan juga ringan. Udah paham juga maksudnya apa? Yang mana itu adalah enak buat dibawa kemana-mana. Dan juga untuk fitur produktivitasnya yang lagi-lagi Acer sedang di atas banget, yaitu webcam serta mic-nya yang sangat membantu meningkatkan kualitas obrolan kita. Menarik nih, laptop yang satu ini cuy. Paling yang nggak cocok ini kalau lu pengen main game aja. Ya sebenarnya ya buat apa juga pilih laptop ini buat main game. Acer kan punya Nitro gitu. Tetap terjangkau juga. Jadi ya jangan salah pilih coy. Mungkin itu adalah pembahasan gua dari Acer Swift Go OLED yang Swift Go 14 OLED punya. Jadi kalau kalian punya pertanyaan silahkan komen aja di bawah, ataupun kalian juga boleh share ke teman-teman kalian yang lagi butuh laptop baru, laptop tipis, ataupun laptop yang harganya masih terjangkau cuy. Jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita, ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord, dan semua linknya di deskripsi. Jadi sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.